Biografi Suhrawadi Al-Maktul. Nama asli Suhrawadi Al-Maktul adalah Abdul Futuh Yahya bin Habsyi bin Amrok yang dilahirkan di Suhrawad, Iran tahun 549 Hijriah 1155 Masehi dan wafat di Aleppo, Suriah pada tahun 597 Hijriah 1191 Hijriah. Dikenal sebagai tokoh sufi dari kalangan Syiah yang diberi gelar Syekh Al-Isyraq atau guru pencerahan karena pendapatnya tentang filsafat Isyraqiyah. Beliau juga diberi gelar Al-Maktul karena ia wafat terbunuh. Latar belakang terbunuhnya Suhrawadi adalah pada saat itu Suhrawadi bersama Koromitoh dan Hasyashin secara politis dituduh telah merongsong kekuasaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut dan pembela faham Sunni serta berusaha menegakkan hegemoni Sunni di seluruh wilayah kekuasaannya. Akhirnya, atas desakan para fuqaha, Suhrawadi dipenjarakan di Aleppo dan dijatuhi hukuman mati. Suhrawadi lahir di kalangan keluarga yang taat beribadah. Seperti halnya sufi atau ulama besar lainnya, sejak kecil ia juga belajar dasar-dasar ilmu agama seperti Al-Quran dan fikih. Abdul Futuh Yahya bin Habsyi Suhrawadi termasuk tokoh filsuf besar Islam seperti fikih, hadis, dan lain-lain. Beliau belajar filsafat dan usul fikih kepada Mujidduddin Jabali, seorang fuqaha termasyhur kala itu, di marga Azerbaijan, Asia Tengah. Menurut pengamat sufi Mehdi Amin Rozali, Suhrawadi hidup di suatu zaman ketika muncul kebutuhan untuk memadukan kembali ilmu pengetahuan Islam dengan memadukan berbagai mazhab. Di tengah perdebatan intelektual itulah muncul pemikiran Suhrawardi tentang Isyraq yang antara lain meyakini bahwa wacana filosofis merupakan bagian dari perjalanan spiritual seseorang. Syekh Syihabuddin merupakan pesalik Isyraq dan dikenal sebagai tokoh terbesar filsafat iluminasi, di mana pemikiran bersandar kepada kasyaf atau penyingkapan dan pancaran cahaya hati. Beliau menyebarkan pemikirannya ini dan kemudian melakukan sa'i dan suluk irfani. Dalam metode Isyraq, akal dan argumentasi tidak cukup untuk mengungkap kebenaran, tapi sa'i dan suluk irfani yang lebih penting untuk mencapai ma'rifat. Karya-karya Suhrawardi Al-Maktul. Sebagai seorang sufi dan filosof, Suhrawardi menulis beberapa kitab yang menunjukkan gambar ajaran tasawufnya dalam hidup yang relatif singkat dan telah menghasilkan 50 karya ilmiah. Di antara karyanya dalam bidang tasawuf adalah At-Talwihat, Al-Muqawwamat, Al-Masyari' wa Al-Mutahharat, Hikmah Al-Isyraqiyah, Al-Isyarat wa At-Tanbihat. Suhrawardi juga termasuk sufi terbesar yang produktif dalam membukukan pikiran-pikirannya. Karya-karyanya dianggap monumental, antara lain Hikmah Al-Isyraq, Al-Muqawwamat, dan Al-Mutahribat. Dan salah satu kitab yang banyak diperbincangkan ialah Hikmah Al-Isyraq. Hikmah Al-Isyraq memuat berbagai pandangannya perihal filsafat Isyraq atau iluminatif. Karya-karyanya yang lain rata-rata dalam sebuah kitab tipis dan sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab. Sementara karya-karyanya yang ditulis dalam bahasa Persia banyak dipuji sebagai karya sastra indah. Ada pula karya Suhrawardi yaitu risalah yang bersifat filosofis berupa terjemahan karya Ibnu Sina berjudul Risalah Tayar dan komentar mengenai karya Ibnu Sina dalam bahasa Persia, Isyraf wa Tanbihat. Juga sebuah risalah berjudul Risalah fi Haqiqah al-Ishq didasarkan pada karya Ibnu Sina berjudul Risalah fil Ishq. Ada juga karyanya yang memuat doa, zikir, wirid berjudul Al-Waridat wa Taqdisat.
Pemikiran-pemikiran. Menurut Syed Hussein An-Nasr, sumber-sumber pengetahuan yang membentuk pemikiran Isyraqi Suhrawadi terdiri atas 5 aliran, yaitu pemikiran-pemikiran Sufisme. Pemikiran tersebut khususnya pada karya-karya Al-Hallaj dan Al-Ghazali. Salah satu karya Al-Ghazali, Mishkat Al-Anwar, yang menjelaskan adanya hubungan antara nur atau cahaya dengan iman, mempunyai pengaruh langsung pada pemikiran iluminasi Suhrawardi. Yang kedua, pemikiran filsafat peripatetik Islam, khususnya filsafat Ibnu Sina. Meski Suhrawardi mengkritik sebagian filsafat Ibnu Sina, tetapi dia memandangnya sebagai azas penting dalam memahami keyakinan Isyraqi. Yang ketiga, pemikiran filsafat sebelum Islam, yakni aliran Pitagoras, Platonisme dan Hermenisme, sebagaimana yang tumbuh di Alexandria, kemudian dipelihara dan disebarkan di timur, dekat oleh kaum Syafi'ah Haran, yang memandang kumpulan aliran Hermes sebagai kitab samawi mereka. Keempat, pemikiran-pemikiran hikmah Iran kuno yang disediakan sebagai pewaris langsung hikmah yang turun sebelum datangnya bencana taufan yang menimpa kaum Idris atau kaum Hermes. Yang kelima, ajaran Zoroaster. Berdasarkan pada ajaran Zoroaster dalam menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan, khususnya dalam ilmu malaikat yang kemudian ditambah dengan risalah-risalahnya sendiri.